Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Bertemu lagi dengan Miss Siti di pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan mempelajari tari Islam. Siapkan bukunya ya. Tapi sebelum itu mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, hari ini kita akan mendengar kisah Nabi Muhammad SAW saat peristiwa Hajar Aswad dan juga mengapa Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin. Boleh dibuka bukunya mulai dari halaman 45. Sejak kecil, Nabi Muhammad adalah orang yang jujur dan amanah. Tak heran orang-orang memanggilnya dengan sebutan Al-Amin, artinya yang dipercaya. Nabi Muhammad juga orangnya terkenal ramah, baik hati, lemah lembut, dan sopan saat berbicara. Beliau sangat menyayangi yang kecil dan sangat menghormati yang lebih tua dari beliau. Ada banyak contoh yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad benar-benar bersikap jujur. Contohnya saja saat beliau menjadi pedagang, beliau menjelaskan dengan jujur bagaimana keadaan barang yang akan dijualnya. Beliau juga sangat tepat dalam menimbang barang, sehingga pembeli senang, usahanya pun berkembang. Contoh lainnya yaitu saat peristiwa peletakan batu Hajar Aswad. 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, saat itu di Mekah terjadi banjir besar yang menyebabkan bangunan Ka'bah hampir ambruk. Orang-orang Quraisy bermaksud untuk memperbaiki bangunan Ka'bah tersebut. Pembangunan Ka'bah dipimpin oleh arsitek dari Romawi yang bernama Bakum. Sejumlah kabilah bertugas mengumpulkan batu-batu. Hingga saat peletakan Hajar Aswad, mereka bertengkar. Yuk kita simak kisah selengkapnya di video berikut ini. 5 tahun sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, kabilah-kabilah suku Quraisy sepakat membangun kembali Ka'bah yang sebelumnya rusak. Mereka mengumpulkan batu dan bergotong royong mendirikan Ka'bah. Namun sebelum pembangunan rampung, tiba-tiba mereka berhenti di satu sudut Ka'bah, di bagian mana batu Hajar Aswad harus diletakkan. Mereka mulai bertengkar. Setiap kabilah merasa paling berhak meletakkan batu itu di tempatnya. Tidak ada satupun yang mau mengalah, sehingga hampir saja terjadi pertumpahan darah. Namun sebelum konflik mencapai titik didihnya, mereka sepakat untuk berunding. Lalu berdirilah seorang tertua di antara mereka. Namanya Abu Umayyah bin Mughirah. Dia berkata, "Wahai kaum Quraisy, kalian jadikan laki-laki pertama yang muncul di pintu Masjid Haram esok hari sebagai seorang hakim yang akan memutus sengketa kalian." Mereka semua menyepakatinya. Esok harinya, semua mata tertuju pada pintu Masjid Haram. Ternyata mereka menyaksikan Muhammadlah orang pertama yang memasuki pintu bangunan suci itu. Sesuai kesepakatan, Nabi menjalankan tugasnya. Nabi meminta selembar sorban, membentangkannya, dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Setiap wakil kabilah diminta memegang ujung sorban dan bersama-sama mengangkat dan membawanya mendekati Ka'bah. Setibanya di sana, Nabi meletakkan batu hitam itu dengan tangannya sendiri. Masalah pun selesai. Semua kabilah puas dan konflik berakhir damai. Karena sikapnya yang adil dan bijaksana itu, Muhammad mendapat gelar Al-Amin, laki-laki yang dapat dipercaya. Itulah kisah Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar Al-Amin dan juga peristiwa peletakan batu Hajar Aswad. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini baik-baik. Selanjutnya untuk tugas hari ini silahkan tulis soal dan jawaban yang sudah ada di video. Jangan lupa kalau sudah fotonya kirim ke WA Miss Siti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.